Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunatri SPD, berasal dari SMA Negeri 1 Harau, Kabupaten 50 Kota. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Padang, jurusan Fisika 2022. Ini adalah video PPL Aksi 2 saya dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat. Sudah siap untuk belajar fisika hari ini? Sudah. Hari ini kita belajar di labor komputer ya. Sebelum Ibu perintahkan menggunakan komputer, tidak ada yang membuka komputernya terlebih dahulu. Tutup dulu. Mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, berdoa mulai. Berdoa selesai. Temannya hari ini siapa yang tidak hadir atau hadir semua? Ibu. Siapa? Alia. Alia apa kabar? Sakit. Kemudian siapa lagi? Faril. Sakit juga. Siapa lagi? Jauh. Perhatikan yang di depan. Ibu ada sebuah tayangan. Ada yang tahu apa alat yang dipetik oleh seorang siswa tadi? Gitar. Gitar itu kalau dipetik senarnya apa yang terjadi? Ini. Apa lagi? Getaran. Apa lagi? Gelombang. Gelombang. Pertanyaannya, apa itu getaran? Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Kalau getaran? Secara pola bersifat keseimbangan. Benar sekali. Hari ini kita belajar tentang gelombangnya ya. Yang kita ambil itu adalah gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu apa? Apa saja yang ada di gelombang mekanik itu besarannya pelajari hari ini. Nah, mempelajari gelombang mekanik itu sangat banyak manfaatnya karena dia banyak di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya tadi adalah gitar tadi dan banyak yang lain lagi. Diperhatikan apa tujuan pembelajaran hari ini, yaitu melalui PBL peserta didik dapat menjelaskan pengertian gelombang mekanik, dapat menganalisis besaran-besaran gelombang mekanik dengan benar. Model pembelajaran yang akan kita gunakan itu adalah model pembelajaran PBL berbasis masalah. Ibu berikan sebuah masalah, kamu diskusikan, kemudian kamu tampilkan ke depan hasil diskusinya, kemudian kita evaluasi, terakhir kita simpulkan bersama-sama, dan terakhir nanti isi kuis dari ibu. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak ada. Nah, saksikan sebuah video masalah yang akan ibu berikan. Gelombang tsunami menerjang perairan Selat pada Sabtu malam kemarin. Tingginya gelombang tsunami mengakibatkan ribuan bangunan rusak parah. Tidak hanya pemirsa, puluhan korban tewas dan ratusan luka-luka. Dan berikut detik-detik datangnya gelombang tsunami.
bagaimanakah proses terjadinya tsunami di Banten pada tahun 2018? Nah, sebelum menyelesaikan masalahnya, silakan duduk berkelompok terlebih dahulu sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu berikan. Silakan. Ini LKPD-nya masing-masing kelompok. Silakan dicari di Google. Dari bahan ajar yang Ibu berikan juga boleh. Kan dibaca nih, baca dulu, kemudian dari itu baru dijawab. Jawab ini. Nah, oke. Kemudian setelah jawab itu ada prakteknya gelombang tali. Ini ada linknya. Linknya sudah Ibu kirim ke grupnya. Memicu timbulnya energi luar luar biasa. Ambil itu deh yang pertama kali. Dengan yang 0,20. Frekuensinya? Frekuensinya 2. Satu bukit dari mana ke mana? Coba. Satu bukit dari mana ke mana? Satu bukit yang bukit mana? Nak? Satu bukit dari mana ke mana? Ah, itu bukit. Satu baru bukitnya. Satu lembah. Ah, tuh. Sampai situ Pur. Berapa? Ah, sampai ke sini lembahnya sampai ini. Yang mana? Iya, betul. Satu koma 8. Iya. Sebar dulu. Yang sebelah sana jadi Di fullingnya ya? Tidak, ini ada tulisannya. Silakan di depan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tsunami di Banten disebabkan oleh erupsi Gunung Krakatau karena pergerakan lempeng bumi yang beraturan sehingga memicu timbulnya energi luar biasa pada air laut, dan juga disebabkan oleh pasang tinggi dan longsor bawah laut karena letusan gunung tersebut. Bagaimana proses terjadinya tsunami di Banten? Tsunami bisa disebabkan oleh gempa bumi, erupsi gunung di bawah laut, dan longsor di dasar laut. Ketiga faktor tersebut menyebabkan pergerakan lempeng bumi yang berbenturan, memicu timbulnya energi luar biasa pada air laut. Energi yang berasal dari dasar laut bergerak ke atas permukaan laut, menggerakkan air, sehingga permukaan air laut meninggi di atas garis normal, tetapi gaya gravitasi menariknya turun ke bawah. Apa yang akan terjadi apabila gelombang tsunami semakin tinggi? Jawab pertanyaan dari kelompok 2, yang mana gelombang tsunami semakin menuju ke daratan, maka akan semakin tinggi pula gelombang tsunami-nya hingga jarak puluhan kilometer tertentu. Yang dapat mengakibatkan merusak dan juga menyebabkan kematian atau cedera serius. Berdasarkan alamatannya, gelombang terbagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang tsunami adalah gelombang mekanik karena membutuhkan medium air untuk merambat. Yang mana kelompok 2 tadi mempresentasikan besaran krisis apa saja yang ditemui pada gelombang tsunami. Tetapi saya kurang paham apa itu pengertian dari masing-masing
besaran fisis yang saudara maksudkan. Jadi tolong saudara jelaskan apa itu pengertian dari masing-masingnya. Jadi amplitudo itu adalah tinggi suatu panjang gelombang atau tinggi gelombang. Amplitudo 0,20, frekuensinya 2, menghasilkan panjang gelombang 16 kali 10 pangkat min 3 meter. Dan menghasilkan cepat lambat gelombang 32 kali 10 pangkat min 3. Kemudian yang kedua, amplitudo 0,40 dengan frekuensi 2, menghasilkan panjang gelombang 18 kali 10 pangkat min 3. Dan cepat lambat gelombangnya 36 kali 10 pangkat min 3. Baiklah, saya di sini akan menyanggah hasil percobaan oleh kelompok 3, yang mana hasilnya jika amplitudonya 0,20 dan frekuensinya sama dengan 2, maka panjang gelombang yang akan dihasilkan yaitu 1,9 dikali 10 pangkat min 2, dan juga cepat lambat gelombangnya itu 1,8 dikali 10 pangkat min 2. Begitupun seterusnya, karena amplitudo tidak memengaruhi panjang gelombang dan cepat lambat gelombangnya. Karena itu setiap panjang gelombang yang dihasilkan akan selalu sama. Amplitudo 1,25 menghasilkan panjang gelombang 2,4 dan cepat lambat gelombang 1,210 pangkat min 2 meter per sekon. Frekuensi tidak berpengaruh terhadap cepat lambat gelombang pada medium yang sama. Walau frekuensi diubah, cepat lambat akan tetap sama. Bagiannya di manakah yang lebih cepat gelombang tersebut? Atau kelambatan yang lebih cepat di bagian medium yang mana? Ya, apakah di air atau udara ataukah di zat padat? Menurut dari diskusi kami mendapatkan bahwa medium yang lebih cepat merambatkan gelombang mekanik yaitu zat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tsunami yang terjadi di Banten disebabkan oleh erupsi Gunung Anak Krakatau. Karena aktivitas vulkanik, terjadi getaran. Getaran yang besar menimbulkan energi, mempengaruhi air laut tadi. Di tengah lautan, kan kedalamannya dalam tuh. Nah, gelombang tadi tidak terlihat. Jadi sampai di pantai karena dia dangkal lagi, jadi terlihat amplitudonya tinggi. Nah, itu saat amplitudonya tinggi, energi yang dihasilkan getaran tadi akan semakin besar. Makanya dia akan membawa semua yang di tepi pantai itu sampai ke puluhan kilometer panjangnya. Gelombang mekanik itu kan bisa dipisah menjadi ada yang transversal bentuknya, ada yang longitudinal. Transversal bentuknya bukit dan lembah, longitudinal bentuknya rapatan dan renggaman. Kita kasih aplaus dulu lah untuk presentasi kita. Kami dari kelompok 5 akan mengumpulkan materi kita pada bagian ini. Gelombang peramatannya memerlukan media atau perantara yang menyalurkan energi untuk keperluasan proses penjalaran. Panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak yang berdekatan atau jarak antara dua lembah yang berdekatan. Cepat lambat gelombang adalah panjangnya jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap satuan waktu.